Halo semuanya, saya Ivan. Di sini saya akan membahas mengenai persiapan lingkungan pemrograman. Di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, jika teman-teman sudah nonton, kita sudah membahas apa itu algoritma dan pemrograman. Dan sekarang kita perlu menyiapkan lingkungan untuk belajar pemrograman. Karena untuk belajar pemrograman, kita memerlukan lingkungan yang mendukung untuk belajar pemrograman itu sendiri. Nah, kira-kira apa aja yang akan kita siapkan dan apa aja yang kira-kira diperlukan untuk menyiapkan lingkungan pemrograman tersebut. Jadi, jika kita baca di sini, dalam melakukan pemrograman maka diperlukan lingkungan yang mendukung. Adapun lingkungan tersebut terdiri dari bahasa pemrograman dan teks editor. Nah, teks editor sendiri itu apa? Teks editor sendiri adalah software yang digunakan untuk mengedit teks. Karena pada dasarnya ya bahasa pemrograman ini akan kita tulis dalam bentuk teks. Jadi kita memerlukan teks editor untuk mengolah bahasa pemrograman tersebut. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah bahasa pemrograman Python dan untuk teks editornya sendiri adalah Visual Studio Code dan Google Colab. Jadi akan ada dua teks editor. Yang pertama akan kita lakukan adalah melakukan instalisasi Python. Jadi untuk menggunakan Python, kita perlu install terlebih dahulu Python-nya. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita bisa ke ini ya, ke website resminya saja, ke Google, kemudian ke Python. Kemudian teman-teman bisa ke python.org, welcome to Python. Teman-teman bisa masuk ke sini. Setelah teman-teman masuk ke sini, teman-teman bisa, download di sini ya. Teman-teman bisa sesuaikan Windows atau macOS kan, tuh. Jadi teman-teman bisa download, bisa diklik aja, nanti pasti bakal, terdownload gitu ya. Dan setelah terdownload, teman-teman, akan mendapati, file seperti ini, dan ini bisa langsung dibuka seperti itu. Nah, ini ya, ini salahnya dibuka, kemudian teman-teman bisa klik di sini ya, use admin privilege when installing Python-X, kemudian add Python-X to path. Jadi, kita ngasih, hak akses khusus buat install ini dan kita akan memperkenalkan, Python ini ke komputer kita, gitu ya, dengan mengklik add Python-X to path ini. Nah, kemudian bisa langsung install aja, dan jika udah selesai seperti ini, teman-teman, bisa close ya. Dan teman-teman bisa buka cmd gitu ya, sini cmd, teman-teman bisa run as administrator. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, ketika udah keluar seperti ini, teman-teman bisa ketikkan Python min version. Nanti akan muncul Python 3.13. Ini artinya Python kita sudah terinstall dengan benar dan sudah dikenali oleh komputer. Karena di install pun itu kurang pada teman-teman. Kita harus memperkenalkan Python kita kepada komputer. Dengan cara ya add path tadi itu yang udah kita centang. Kalau kita nggak centang itu kita harus, manual memperkenalkannya, tapi dengan mencentang itu kita bisa melakukan dengan lebih singkat, seperti itulah. Nah, setelah kita dapat seperti ini, teman-teman sebenarnya bisa nyoba di sini ya. Ketikkan aja Python gitu dan bakal muncul Python seperti ini. Nah, teman-teman bisa ketikkan kode programnya sebenarnya di sini. Python hello world, kemudian bakal dieksekusi seperti itu. Nah, untuk exit, teman-teman tinggal ketikkan exit gini bakal keluar dari yang tadi barisan itu. Oke, itu untuk Python. Setelah kita pastikan dan kita make sure bahwa Python kita udah bisa digunakan, kita bisa langsung jadi setelah kita udah dapat Python-nya, sekarang kita bisa install text editor-nya yaitu, di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa ke Google aja gitu ya, bisa cari, Visual Studio Code gitu deh, Visual Studio Code. Nah, kemudian teman-teman bisa ke sini dan teman-teman download aja gitu, disesuaikan. Tapi setiap, OS itu akan berbeda cara install-nya. Di sini saya akan menjelaskan yang, Windows saja. Teman-teman bisa download sini ya, nanti bakal terdownload. Nah, seperti ini. Berhubung saya sudah download, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, adalah seperti ini, nanti akan keluar install-nya kayak gini. Dan teman-teman buka aja dan bakal muncul, seperti ini. Kemudian teman-teman accept aja nggak apa-apa. Kemudian teman-teman bisa centang aja semuanya aman. Finish aja, di-install, kayak gitu. Setelah selesai teman-teman kalau mau langsung buka, bisa langsung dibuka dengan Visual Studio Code seperti ini. Teman-teman, kalau enggak ya udah tinggal dimatikan aja, itu enggak masalah. Kemudian setelah itu kita bisa finish. Nah, kalau baru install teman-teman bisa ke extension gini ya, di ini ada extension, teman-teman atau teman-teman bisa Ctrl Shift X gitu ya, Ctrl Shift X buat membuka extension-nya.
Kemudian teman-teman bisa ketikkan Python gitu ya, Python. Ini adalah alat bantu kita dalam, coding seperti kayak mencari error kayak gitu ya, mencari error, kayak menunjukkan kesalahan sintaks, tipe, dan lain sebagainya nanti, bisa dibantu lewat sini gitu. Jadi teman-teman install aja yang punya Microsoft ini, Debugger, Python, Pylons ini teman-teman bisa install aja untuk membantu, proses coding teman-teman nantinya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa install yang ini, Code Runner. Ini teman-teman install aja agar bisa memunculkan, tombol panah yang ada di sini. Ini akan membantu banget untuk proses running kode kita. Jadi teman-teman install aja, setelah di-install untuk Code Runner, teman-teman bisa ke setting, teman-teman bisa ke setting di sini, kemudian teman-teman bisa tuliskan run in terminal. Nah, di bagian Code Runner, run in terminal teman-teman checklist, dan udah selesai. Nah, setelah selesai semua, teman-teman bisa buat folder teman-teman. Jadi jangan buat file di sini ya. Karena kebanyakan mahasiswa saya itu buat file tanpa folder kayak gitu. Memang alangkah baiknya itu dibuka dulu foldernya gitu ya. Open folder, kemudian teman-teman taruh di folder yang teman-teman emang khusus untuk belajar, misal seperti itu. Kalau di sini belajar, di sini saya punya folder namanya, Python, Excel. Nah, nanti dia akan kosongan, benar-benar kosong seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa buat file baru di sini, kemudian teman-teman bisa ketikkan pertama.py misal seperti itu. Jadi nama file, kemudian, formatnya apa. Jadi untuk Python sendiri formatnya adalah PY, seperti itu. Nah, akan muncul pertama.py seperti ini, kemudian teman-teman udah bisa langsung ketikkan kode programnya. Contohnya di sini print hello world. Ini adalah, kata-kata yang sangat istimewa ya untuk seseorang yang memulai belajar pemrograman, hello world seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa run, akan dijalankan dan akan keluar hello world. Nah, ini, menunjukkan bahwa, Visual Studio Code kita sudah siap digunakan, Python kita sudah terpasang dengan baik dan benar, dan mudah dikenali oleh komputer dan siap untuk belajar pemrograman. Nah, pertanyaannya apakah text editor itu hanya Visual Studio Code aja? Enggak, Visual Studio Code itu hanya salah satu aja. Nah, tantangan dari belajar machine learning dan data science adalah kebutuhan dari device yang cukup tinggi gitu ya teman-teman. Apalagi kalau belajarnya itu udah sampai di tahap pengenalan image dan pengenalan teks dan lain sebagainya. Kemudian solusinya bagaimana? Alternatifnya bagaimana? Teman-teman ada satu solusi atau alternatif yaitu namanya adalah Google Colab, teman-teman. Kalau kita kembali lagi, nanti di bawah itu ada yang namanya Google Colab. Nah, ini sama seperti Visual Studio Code, dia itu text editor ya, mungkin sederhananya dia adalah text editor seperti itu, yang bisa berjalan running online gitu. Dia akan dijalankan di servernya Google. Teman-teman ketika dia Google Colab seperti ini, kemudian Google Colab. Jadi ini adalah alternatif buat teman-teman yang mungkin spek komputernya itu rendah gitu ya. Saya nggak menghina gitu, saya nggak menghina. Intinya kalau belum punya dana untuk upgrade device, itu saya sangat merekomendasikan kita pakai Google Laboratory gitu ya. Teman-teman ketika udah terbuka di sini, teman-teman bisa new notebook dan akan terbuka seperti ini, teman. Ini mirip dengan Visual Studio Code ya, dia juga tempat untuk mengecek, kode program seperti itu, cuma dia berjalan di online. Jadi kita tidak perlu memikirkan, spesifikasi komputer kita. Intinya teman-teman butuh internet aja sih kalau mau pakai Google Colab, butuh internet dan, akun Google. Nah, di sini kalau kita pakai Google Colab, kita bisa konekkan sini ya, dan sini kita udah bisa dapat, GPU juga, yang mana kalau, laptop itu kalau GPU itu cukup tinggi ya, mungkin 5 juta kita belum dapat, laptop dengan GPU, seperti itu. Tapi, dengan Google Colab kita bisa dapat itu dengan cuma-cuma di sini. Nah, kalau mau pakai GPU teman-teman bisa klik di GPU sini, tapi kalau emang mau pure pakai CPU, kita bisa pakai CPU aja. Biasanya GPU ini dipakai kalau sudah tugas kita itu kayak beriringan dengan proses, training model seperti itu atau image classification atau, data-data kita itu sudah berupa data-data unstructured seperti gambar, teks, dan lain sebagainya, yang memerlukan proses komputasi yang cukup tinggi. Nah, itu akan sangat terbantu jika kita punya CPU, dan itu kita bisa dapatkan secara gratis di Google Colab. Tapi untuk kebutuhan kayak sekedar algoritma dasar dan pemrograman, teman-teman CPU aja itu sudah sangat-sangat cukup.
Jadi tapi kalau teman-teman tetap mau pakai GPU, silakan teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman bisa save, kemudian teman-teman bisa connect, kayak gitu ya. Di sini juga udah terintegrasi dengan Gemini, teman-teman bisa pakai buat tanya-tanya ke Gemini daripada bolak-balik ChatGPT kayak gitu ya, teman-teman bisa akses di sini Gemini-nya. Nah, nanti setelah ini connect, teman-teman bisa langsung pakai gitu, print Hello World. Nah, akan sama persis, sama persis, karena sederhananya ini cuma text editor yang berjalan di internet gitu, jadi nggak berjalan di device kita, seperti itu. Teman-teman bisa ubah namanya sama .ipynd IPYNB ya kalau di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa share di drive teman-teman, jadi bisa di, eee, konekkan dengan Google Drive teman-teman dan filenya ini bisa di-save otomatis ter-save di Google Drive teman-teman, seperti itu. Mungkin minusnya dari Google OLED adalah ketika kita punya data gitu ya, yang akan kita olah, kita perlu upload terlebih dahulu data tersebut, baik ke Google Drive ataupun langsung di sini, ya gitu. Dan minusnya juga kita nggak bisa download folder di sini ya. Kita harus, download satu-satu filenya, kayak gitu sih. Cara paling gampang ya kita pindahin, folder tersebut ke Google Drive kita. Kan di sini ada Google Drive nih, My Drive. Nah, teman-teman bisa pindahin, folder tersebut ke Google Drive kita, kayak gitu. Itu akan, sangat-sangat, membantu, seperti itu. Tinggal di-download lewat Google Drive. Tapi ini sangat-sangat rekomen buat teman-teman yang mungkin, kurang secara spesifikasi device, ini teman-teman bisa pakai ini terlebih dahulu, gitu. Saya pribadi, sering lebih suka pakai Google Colab jika komputasi yang dibutuhkan untuk training itu cukup berat, seperti itu. Oke, sudah kita bahas untuk semuanya, Python kita sudah terinstall, Visual Studio Code kita udah terinstall, kode program kita udah bisa dijalankan di Visual Studio Code, kemudian buat teman-teman yang nggak mau pakai Visual Studio Code, teman-teman bisa pakai Colab. Teman-teman nggak perlu install apapun, teman-teman tinggal kunjungi saja Colab tersebut dan sudah siap untuk belajar pemrograman. Oke, itu saja, materi untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan langsung belajar tentang pemrograman itu sendiri. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.